Hai Sobat Hop. Coba tebak kita lagi ada di mana sekarang? Ya, kita lagi ada di Bandung nih. Mumpung jalan-jalan di Bandung, kita pengen review satu proyek perumahan yang deket banget sama pusat pemerintahan Kabupaten Bandung nih. Luas totalnya ada di 11 hektar, namanya adalah Jingga Residen. Kayak gimana untuk proyeknya? Mari kita lihat show unitnya satu persatu. Nah Sobat Hop, kali ini kita udah ada di fasad bagian depan nih dari Jingga Residen yang tipenya 63, luas tanahnya itu 120 ya teman-teman ya. Kita bisa lihat di sini ada satu carport, yang mana ini nanti kalau misalkan bagian depan itu udah serah terima, itu teman-teman bisa nih carportnya jadi dua kalau misalkan punya dua mobil. Nah dari segi carportnya sendiri, ini juga bisa kita lihat di sini ada satu teras, yang mana itu nggak cuma teras biasa ya teman-teman ya, tapi dia dikasih kayak topi di atasnya. Jadi kalau misalkan ada hujan, ada air tuh ketahan sama topi juga nih. Dan ditambah sama di sini juga ada kanopi nih buat teman-teman. Terus langsung aja kita lihat di sebelah sini. Ini nggak polosan ya teman-teman ya. Bisa dilihat di sini ini pakai batu granit nih. Nah ini tuh dibuat selang-seling teman-teman. Jadi nggak dibuat sama untuk polanya. Di sini juga udah pakai kusen. Kusennya aluminium warna hitam ya. Jadi low maintenance nih. Kalau misalkan warna putih, ada debu-debu, itu bakalan bikin kotor nih. Nah untuk taman sendiri, untuk tipe satu lantai, itu belum dapat ya teman-teman. Jadi nanti dapatnya itu baru tanah aja, belum dapat kayak gini. Tapi kalau pohon, setiap rumah di sini pasti dapat pohon. Langsung aja yuk kita lihat di dalam. Sebelum masuk ke dalam, itu kita bisa lihat di sini keramiknya tuh bukan pakai keramik yang warnanya itu putih ya. Jadi pakai keramik yang warnanya itu senada dengan batu di sini nih. Fungsinya apa batu di sini? Kalau misalkan dari teman-teman dari atas tuh ada hujan, itu dia nggak tanah yang nantinya tanahnya bakal ngotorin teras teman-teman nih, tapi jatuhnya ke kerikil yang nanti bakal jadi buffer untuk airnya nih, jadi nggak kotor nanti terasnya. Nah kita mulai masuk nih di dalamnya Jingga Residen yang tipe 63 ini. Bisa kita lihat di sini finishingnya oke banget ya teman-teman. Jadi untuk temboknya sendiri ini pakai wallpaper yang warnanya tuh earth tone ya. Jadi ini bikin adem juga dengan tambahan ceiling yang lumayan tinggi nih. Lebih dari 3 meter nih teman-teman untuk ceilingnya. Terus di sana juga ada jendela yang bikin suasananya tuh jadi bercahaya nih untuk sininya. Nggak yang gelap gitu ya teman-teman ya. Untuk tipe 63 sendiri, itu dia udah punya kamar 3 unit. Walaupun dia baru satu lantai, tapi dia ada kamar 1 sebelah sini, ada 2 di sebelah sana. Dan master bedroomnya ada di belakang ya teman-teman ya. Terus kita lihat dulu nih, ada satu hal yang fungsional di sini adalah dapur. Kalau misalkan teman-teman itu lagi masak, ini tinggal dibuka aja. Terus yang ini ditutup. Nanti bakal bikin masak teman-teman tuh nggak bakal bikin ruangan situ bau nih. Terus ada fungsi lain. Kalau misalkan teman-teman itu pengen punya 2 akses, nggak cuma lewat sana, tapi lewat sini juga bisa nih. Kalau misalkan nanti dibikin carport, jadi nggak perlu bikin akses baru. Terus kita lihat ini adalah kamar yang pertama nih. Ini untuk anak-anak ya. Kalau kita lihat di sini nggak terlalu memaksakan ruangan. Jadi biasanya kan ada orang yang memaksakan ruangan dengan ruangan yang kecil dikasih kasur yang besar. Tapi kalau ini dia udah ruangannya nggak terlalu besar dan dia kasih kasur ukuran 120 ya ini teman-teman. Ini cocok banget sih buat ukuran kamar segini. Terus ditambah di sini ada satu jendela yang bikin kita tuh punya view nih dari kamar ini ke taman belakang. Ntar bakal kita lihat taman belakangnya kayak gimana. Sebelum ke taman belakang, di sini ada meja makan nih teman-teman. Ini minimalis banget meja makannya. Teman-teman bisa kreasikan nanti kalau misalkan teman-teman beli rumah di Jingga Residen, pengen punya meja makan yang seperti apa nih? Seperti ini atau seperti apa? Sesuai dengan selera teman-teman. Nah, ini adalah taman belakangnya nih. Sebelum kita lanjut ke kamar selanjutnya, kita lihat dulu taman belakangnya. Jadi taman belakangnya juga senada dengan taman depan ya teman-teman. Mulai dari kerikilnya, terus dari bagian teras belakang ini, itu hampir sama dengan yang depan. Terus kalau kita lihat di sini, itu ada yang kurang nih sebenarnya di atas. Kalau misalkan ada topi-topi gini, lebih baik biasanya pakai tali air ya teman-teman.
Jadi kalau misalkan ada air dari atas, itu dia akan turun ke bawah tanpa ke sana. Cuman ada cawakan di bagian ujung, ini mungkin sama sih fungsinya dengan tali air, biar airnya tuh nggak ngalir ke arah tembok dan dia langsung jatuh ke bawah. Terus di sini ada satu kamar tidur, dan ini adalah kamar tidur yang utama ya teman-teman, karena dia punya kamar mandi dalam. Nah, teman-teman suka nggak dengan desain kamarnya? Kalau saya suka karena ini minimalis, cocok buat keluarga milenial ya. Biasanya kan untuk segmen segini 600 sampai 1M itu biasanya pada suka nih tipe-tipe kamar yang minimalis kayak gini. Udah ada lemari. Nah, lemarinya ini pintunya geser ya teman-teman. Sekali lagi kalau misalkan pintu geser kayak gini, itu bikin ruangan teman-teman jadi hemat. Coba kalau misalkan bayangin kalau ini pintunya itu pintu yang bukaan ya, swing gitu. Ini bakal makan tempat banget sih teman-teman. Nah, kita masuk ke kamar mandinya. Kamar mandinya ini cukup oke, karena dia posisinya peletakannya udah sangat oke banget. Di sini ada wastafel, kemudian di sini ada kloset dan showernya di sana. Kalau misalkan showernya kebalik kan dia bakal basah kemana-mana nih. Terus juga di sini dikasih leveling yang berbeda ya untuk keramiknya, antara yang di situ sama yang di sini. Jadi air kalau misalkan kita mandi itu airnya nggak sampai ke sana tuh. Apalagi kalau misalkan nanti teman-teman tambahin shower screen di sini, ada kacanya gitu, itu bakal bikin mandi teman-teman jadi nggak kemana-mana airnya. Nah, ada satu lagi kamar di rumah ini, yaitu kamar kedua nih. Ini juga bisa digunakan sebagai kamar anak, ataupun kamar tamu, ataupun anggota keluarga yang lain. Nah, ini juga cukup oke, karena dia masih punya jendela, kemudian dia juga ada akses ke kamar mandi, yang sistemnya tuh sharing bathroom. Jadi kamar mandi ini nanti digunakan untuk kamar ini, kemudian kamar yang sana, dan juga kalau misalkan ada tamu di ruang tamu. Ini juga sama ya, showernya juga udah ada levelingnya, jadi oke banget dengan finishing udah keramik sampai ke atas. Nah, untuk temboknya sendiri, itu dalamnya ini materialnya bukan pakai bata merah, bukan juga pakai hebel, tapi pakai konbrik. Ya, nanti bakal kita lihat nih konbriknya seperti apa dan bentuknya kayak gimana, fungsinya buat apa nanti kita bahas. Yuk. Nah Sobat Hope, kita udah selesai nih review di tipe yang 63. Habis ini kita lanjut ke tipe selanjutnya, jalan kaki aja yuk. Sebelum sampai ke tipe yang selanjutnya, saya mau bahas ini nih. Teman-teman tahu nggak ini namanya apa? Ini namanya konbrik nih teman-teman. Jadi dia kayak batu bata, tapi dia punya bentuk yang unik ya. Nah ini tuh ada lubang-lubang di tengah nih teman-teman. Jadi kalau nyusun, itu nanti ada semen yang masuk ke sini nih. Jadi dia nanti lebih kuat dalam struktur bangunan. Jadi sampai segitunya tuh dari Jingga Residen. Jadi kebayangkan detailnya kayak gimana untuk developer ini. Terus kita langsung jalan aja ke sana. Sambil jalan kita pengen lihat ada satu spot nih dari Jingga Residen, yaitu masjid. Biasanya orang bikin perumahan itu paling bikin musola kecil aja ya teman-teman ya. Atau biasanya bahkan nggak ada. Tapi Jingga ini bikin masjid nih. Di sebelah sana nih teman-teman, masjidnya. Ini bisa banget sih bikin suasana di komplek ini nih jadi lebih agamis ya teman-teman. Jadi kalau misalkan mau Jumatan atau ada salat-salat yang agak lumayan besar, butuh tempat yang besar, di masjid ini sudah bisa mengakomodir dari warga-warga di Jingga Residen. Kebayangkan seniat apa developer di Jingga Residen ini. Asal teman-teman tahu aja, Jingga Residen ini juga deket banget sama Kabupaten Bandung. Jadi ini adalah salah satu rumah sebagai percontohan buat perumahan lain nih yang diawasi langsung oleh pemerintahan di Kabupaten Bandung. Yuk kita lanjut. Nah, kita udah kelar nih Sobat Hope buat review yang tipe 800 jutaan nih. Habis ini kita bakal kasih review lagi unit yang paling terjangkau buat Sobat Hope di 600 jutaan aja. Kayak apa unitnya? Yuk kita lihat yuk. Nah, kita udah sampai nih di tipe yang 600 jutaan. Langsung aja kita lihat dari bagian fasad nih nggak terlalu beda jauh ya dengan tipe yang lain nih. Dari segi carportnya, kemudian dari segi topi di terasnya. Paling bedanya hanya ada di finishingnya aja nih Sobat Hope.
Langsung aja kita masuk. Kayak gimana nih 600 jutaan di Jingga Residen. Kita langsung disambut sama ruang tamu. Yang ini cukup lega ya teman-teman ya. Di atas ini ada custom mezanin nih. Dengan tambah 30 juta teman-teman dapat mezanin. Kalau misalkan nggak ada mezanin seperti ini bisa dibayangin sih bakal seplong apa nih. Nah, kita juga pengen lihat nanti mezaninnya seperti apa setelah kita review ruangan-ruangan di sini. Di sini ada 2 kamar tidur, yaitu di sini dan di sini. Ini yang utama dan ini kamar tidur kedua. Tapi bisa disesuaikan sih seleranya mau seperti apa. Antara 2 kamar tidur ini nanti berbagi kamar mandi di sini. Tapi ini sudah mengakomodir untuk 2 kamar tidur itu karena biasanya di segmen ini belum terlalu banyak anggota keluarganya. Nah, sekarang kita lihat dulu nih mezaninnya seperti apa, lega nggak sih? Ngeri nggak sih naiknya? Yuk kita lihat yuk. Nah, ini teman-teman mezanin dari Jingga Residen yang tipe 600 jutaan. Hampir mirip dengan tipe yang tadi yang 800 jutaan. Cuman kalau tipe 800 jutaan itu kan dia ada di tengah ya, dan lebih lega lagi ruangan utamanya. Jadi mezaninnya terkesan mepet ke belakang. Kalau ini ngepas banget di atasnya. Cuman ini nggak dibuat mati ya teman-teman. Biasanya pada dibuat mati, jadi cahaya dari jendela ini nggak bisa untuk menerangi ruangan bawah. Ini jendela ini masih bisa untuk menerangi mezanin dan menerangi ruangan yang bawah. Ini cukup oke sih. Kalau misalkan mau dipakai buat kamar ataupun buat tempat kerja ataupun private room, ini masih oke banget. Untuk tangganya ini tergolong masih oke sih karena dia ada railingnya juga. Jadi teman-teman bisa pegangan nih kalau misalkan naik turun. Nah, ini salah satu spot yang oke, taman belakang, karena dia nggak dihabiskan bangunan semua teman-teman. Tapi masih ada ruang terbukanya. Dan di sini itu ada satu dapur yang juga ada tempat duduknya. Nah, jadi kalau misalkan sambil masak, teman-teman sambil itu bisa sambil duduk di sini nih. Atau juga bisa sini teman-teman tambahin lagi nih atapnya sampai ke sini. Di sini masih bisa jadi tempat buat teman-teman santai di sore hari sama keluarga. Gimana teman-teman? Suka nggak sama tipe yang ini? Komen di bawah ya. Berjalan melangkah atur masa depan. Mulailah untuk menjadi lebih mapan. Akhirilah untuk memulainya harapan dengan tujuan yang pasti. Let's go. Hidup butuh proses